Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Menurut sahabat Nabi Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, nikmas sadaqatu, nikmah sebaik-baiknya as-sadaqah, adapun sedekah, al-laqhah yaitu sebenarnya al-laqhah itu hewan yang lagi bunting, lagi hamil. Tujuannya, maksudnya, satu sisi tidak boleh dan tidak boleh menyakiti, membuat situasi, kondisi, keadaan bingung kepada hewan. Ini maksudnya agar ketika memberi itu sepertinya satu ternyata dua gitu. Tapi kita juga mesti pertimbangkan orang yang menerima sedekah. Khawatir hewan itu, mohon maaf, istilahnya stres. Karena tempatnya berbeda, cara penanganannya berbeda, lingkungannya berbeda. Jadi kita mesti banyak memikirkan, tapi intinya hadis Bukhari 5608 ini, sedekah yang sangat baik itu apabila bagus, kalau mampu ya banyak, dan bisa dikembangkan dan sangat menguntungkan bagi orang yang menerima sedekah. Itu maksudnya. Nikmat sedekatu al-laqha. Al-laqha itu allati qaruba ahduha bil wiladah. Ya, hewan yang bunting hamil hampir melahirkan. As-sofi. As-sofi itu banyak air susunya. Bersih, banyak air susunya itu minhah. Jadi dan hewannya itu apa istilahnya ya? Yang tidak suka marah-marah itu loh hewannya itu. Betul-betul semacam nurut dan ya bisa dikembangkan sendirilah. Betul-betul menguntungkan bagi yang menerima dengan catatan yang menerima ini bisa kalau toh dirawat dengan baik dan lain sebagainya. Wasyatus sofi. Dan sama aja. Demikian juga masalah kambing, demikian juga hewan-hewan yang lain seperti onta dan lain sebagainya. Taudu bi'ina wa taruhu bi akhar. Yang pagi, sore, atau kapan saja air susunya itu bisa dinikmati karena banyak dan air susunya belum diambil lalu diberikan sekalian dengan hewannya ke orang yang kita beri. Hadis Bukhari 5608, penjelasannya ada di dalam Fathul Bari juz 10 halaman 86 sampai 91 dari kanan ke kiri. Ini tentu berdasarkan Al-Quran surah An-Nahl ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'iwan lisyaribin. An-Nahl ayat 66. Allah menyampaikan bentuk kekuasaan Allah, buktinya di antara fars wadam, semacam kotoran dan darah, di tengah-tengahnya itu ada semacam saluran susu.
labanan khalis yang bersih, sehat, khalis. Sa'iqal lisyaribin, mudah dimakan, diminum, ditelan, dinikmati, dan menyehatkan. Ini anjuran dari Allah agar kita apabila mampu suka minum susu. Susu onta, susu kambing, susu sapi, susu kuda. Dan kalau bisnis air susu, kalau memungkinkan atau diolah dan lain sebagainya. Kalau tidak, banyak bisnis zaman sekarang. Bisnis durian, misal. Atau duriannya, atau diolah yang rasa durian, dan lain sebagainya. Itu Al-Quran Surah An-Nahl ayat 66. Lalu kalau dihubungkan dengan ayat yang lain, misal kita tentang sodakoh, atau kalau tadi tentang sodakoh, atau kabar gembira, atau hal-hal yang menguntungkan bagi orang lain, bagus kalau kita cepat ditunaikan atau diberikan atau disampaikan. Seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Yusuf, juz 13, As-Salisa Asyara, surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat yang ke-96. Kalau Beirut itu Qur'annya di sebelah kanan paling atas, sekitar halaman 247. Adalah halaman suka berbeda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma an ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallah ma la ta'lamun. Al-Quran Surah Yusuf ayat 96. Pengertian itu bisa dilihat dari keberadaan an. An, falamma an. An di situ kalau dilihat dari nahwu ada yang berpendapat zaidah, tambahan. Dalam pengertiannya seperti tampaan. Tapi ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu tidak ada yang tambahan. Semuanya berfungsi. Justru tambahan itu untuk menunjukkan pengertian yang berlipat atau istilahnya taukid. Jadi tidak bermaksud menyalahkan, dari berbagai tinjauan pasti ada manfaatnya. Untuk pengertian secara mudah sepertinya an itu tambahan. Tapi di sisi yang lain itu untuk menunjukkan tambahan itu tambahan pengertiannya. Falamma anja'a, setelah an bahwasanya, karena an itu biasanya untuk taukid. Ketika orang betul-betul dianjurkan atau khawatir tidak melakukan atau tidak percaya. Jadi falamma anja'a, maka ketika betul-betul terjadi, datang. Al-Bashir, apa kabar baik, kabar gembira. Ini bercerita tentang Nabi Yusuf. Ketika diperintahkan oleh Nabi Yusuf, nanti kalau sampai ke rumah, itu ayah kan kangen sama aku, tolong ini bajuku, begitu kamu sampai, langsung itu baju berikan ke ayah. Karena ayah penglihatannya kurang jelas, jadi dekatkan ke wajahnya. Orang kalau kangen itu bisa imun itu juga ada kalanya juga kurang ya. Tapi ketika bertemu dengan yang dikangenin itu atau dapat kabar, bisa imun itu bertambah. Ini kasus yang dialami oleh Nabi Yakub. Ketika beliau lama tidak bertemu dengan
putranya yang bernama Nabi Yusuf, begitu dapat kabar dan begitu betul beliau mencium bau Nabi Yusuf. Apalagi beliau diberitahu bahwa itu bajunya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf hidup. Bahkan Nabi Yusuf adalah yang membantu ekonomi keluarganya saat ini. Ketika keluarganya di Kan'an butuh makanan. Sehingga harus pergi ke Mesir. Dan Nabi Yusuf memberikan bagiannya lalu diberikan kepada keluarganya. Bukan berarti KKN atau korupsi Nabi Yusuf. Tidak. Itu yang dimaksud di ayat sebelumnya. Idhabu biqomisi, sanagih kamu bawa ini bajuku. Sebagai bukti bahwa kami juga kangen sama ayah. Dan sebagai bukti bahwa kami masih sehat atas doa ayah dan keluarga. Idhabu biqomisi hadza fa'alquh. Jadi pakaian gamis, baju gamis seperti yang orang Arab pakai, itu biasa dipakai oleh para nabi, oleh orang Arab. Jadi apabila di suatu tempat, lalu di tempat itu orang berpakaian gamis, lalu dicurigai sebagai teroris, lalu dianggap pakaian itu, ya begitulah, sangat benci dengan pakaian gamis, tapi sangat cinta dengan pakaian jas ala ya dan lain sebagainya, mestinya tidak begitu. Mau pakai jas boleh, mau pakai belangkon monggo silahkan, mau pakai gamis ya monggo. Jadi harus saling menghargai. Bigomisi, bigomis, komis itu baju yang biasa dipakai oleh para nabi. Ini diabadikan di dalam Al-Quran, istilah gamis itu. Surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat 93. Sanagih kamu bawa gamisku, hadza, ya ini, fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Begitu diusapkan itu nanti baju, didekatkan, diperlihatkan, didekatkan itu baju, maka mendekatkanlah siapa kamu semua, hu kepada, ada yang mengartikan mengusapkan, hu kepada ayah, Nabi Yakub, ala wajhi abi, jadi maka mengusapkan hu kepada komisi ala wajhi abi, atas wajahnya abi ke wajahnya abi Nabi Yakub, yakti jawabannya maka akan menjadi wasilah perantara, maka menjadi apa abi dengan perantara rasa kangennya terobati, basira, hal dalam keadaan bisa melihat insya Allah. Waktu ni bi ahlikum ajmain. Setelah itu langkah berikutnya apabila sehat, ada waktu, ada kesenggangan, mohon semua keluarga dibawa ke sini. Waktu ni bi ahlikum ajmain. Ini Al-Quran surah Yusuf surah yang ke-12 ayat 93. Lalu falamma anja al-bashir, maka setelah perintah itu betul-betul datang dari saudaranya, yaitu dari Nabi Yusuf, dan begitu sampai di rumah, tidak nunggu istirahat, tidak nunggu apa, langsung. Jadi an itu untuk menunjukkan apa itu mubasyarah, langsung. Gunanya an di situ untuk menunjukkan satu sisi, ada yang bilang itu ziyadah, ada yang bilang itu taukid, ada yang bilang itu untuk menunjukkan mubasyarah. Jadi an di situ untuk menunjukkan bahwa saudara Nabi Yusuf itu begitu sampai di pintu rumahnya, nggak pakai lama, nggak pakai duduk dulu, nggak pakai segala macam, langsung tugasnya tadi untuk mendekatkan baju Nabi Yusuf ke wajah ayahnya, itu langsung dilaksanakan. Nggak pakai lama kalau bahasa kita. Itu pengertian an. Anja al-bashir al-qahu. Maka segera mengusapkan, mendekatkan siapa saudaranya Nabi Yusuf, hu kepada baju tadi, ala wajhihi, atas wajah ayahnya, farutadda basira, maka betul menjadi kembali siapa Nabi Yakub, basira, hal bisa melihat. Itu Al-Quran surah Yusuf ayat 96. Qala alam akul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Lalu Nabi Yusuf, Nabi Yakub
seorang ayah menyampaikan ke anak-anaknya, "Terima kasih ya Allah, terima kasih anak-anakku. Aku diberitahu dari awal oleh Allah Subhanahu wa taala." Itulah ya perasaan, eee, hati atau perasaan keyakinan orang tua itu ada kalanya nyambung, tahu, dan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anaknya dimanapun berada. Ketika waktu itu Nabi Yakub menyampaikan, "Mohon maaf anak-anakku, dari dulu aku diberitahu oleh Allah, diberikan perasaan, diberikan keyakinan bahwa anakku yang bernama Yusuf itu masih ada, masih hidup. Cuma karena dulu kalian belum sempat percaya, jadi kami tidak memaksakan hal itu." Ini pelajaran kepada kita sebagai anak bahwa perasaan orang tua itu sensitif, dibantu oleh Allah. Ittaqu firasatal mu'min. Inni a'lamu minallah, saya tahu karena diberitahu oleh Allah, ma la ta'lamun, yang kalian waktu itu belum merasakan dan kalian akan merasakan besok kalau sudah jadi orang tua. Kira-kira begitulah. Surah Yusuf ayat 96. Demikian, mudah-mudahan eh, dari cerita ini apabila ada tanggungan, kewajiban, hak orang, atau apa saja, kalau itu memungkinkan, kalau kebaikan, agar jangan ditunda. Ini satu. Keduanya, mudah-mudahan kita bisa rukun dengan saudara, dengan keluarga, apalagi dengan orang tua. Dan berikutnya, supaya kita betul-betul menyadari bahwa hati orang tua itu, perasaan orang tua itu sangat peka. Dan orang tua itu sangat sayang kepada anak. Buktinya Nabi Yakub sampai penglihatannya itu kurang jelas akibat jauh dari anaknya yang sangat disayang waktu itu, yaitu Nabi Yusuf. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.